tema kita tadi tentang urgensi waktu dan berkahnya atau barokahnya keluarga yang saleh. Kita akan jelaskan lewat tadabbur dari Al-Quran. Karena kita sudah tahu bahwa Syahrul Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran awal diturunkan. Oleh karena itu, supaya kita lebih bermakna, karena Al-Quran diturunkan itu liyudabbaru, untuk supaya ditadaburi. Bahkan sampai Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan dalam kitab Shawa'iqul Mursalah, ayatun taglibu salasina ajain. Satu ayat kita baca dengan tadaburi, kemudian kita pahami, aplikasikan dalam hidup kita, itu bisa mengalahkan 30 juz kita baca tanpa ngerti apa-apa. Namun bukan salah, tetap baik. Tapi alangkah baiknya apabila kita memahami. Insyaallah kajian kita akan diambil dari 4 ayat. Satu, ayat pertama surat Al-Asr dan ayat kedua. Yang kedua, surat At-Tur ayat ke-21 dan Al-A'raf ayat 50. Jadi 4 ayat saja kita akan kaji. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil ibrah. Dan saya yakin pembahasan masalah ini kadang sudah tahu tentang surat Al-Asr dan yang lainnya. Namun perlu saya sampaikan kembali, karena memang nikmat waktu adalah nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Keberadaan waktu itu sangat penting dalam kehidupan kita, sama pentingnya dalam kehidupan itu sendiri, ya. Karena apa? Karena kehidupan yang dilalui manusia itu berisi waktu demi waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, kemudian pekan demi pekan, bulan, tahun. Maka terus waktu itu berlalu, sebagaimana kita sekarang tidak terasa. Hari ini tanggal berapa? 11 Ramadan. Nah, karena ini masalah penting, masalah ini, maka hingga Allah pun menurunkan satu surat khusus tentang waktu ini. yakni yang akan kita bahas surat Al-Asr, yang semuanya pada paham. Sampai-sampaikan di dalam pembukaan usul salasa itu kata Imam Syafi'i apa? Laulallahu la unzila huzatan ala khalqihi illa hadhihi surah laqafathum, kata beliau kan begitu. Itu ada di dalam usul salas di awal-awal. Ini menunjukkan bahwa masalah waktu itu penting sekali. Oleh karena itu, supaya kita betul-betul memaknai Ramadan ini Syahrul Quran. Dulu para ulama giat, karena memang ini harus dipahami, antara tadabbur dan membaca, sekedar membaca itu nilainya jauh beda. Makanya para ulama itu tadabbur. Imam Syafi'i ketika ditanya ayat kewajiban mengikuti sahabat Nabi dalam beragama, 300 kali diulang-ulang baca Al-Quran. Hatam dari Al-Fatihah hingga Anas. Sampai tatkala beliau sampai di surat An-Nisa ayat 115 baru beliau bertakbir, Allahu Akbar. Hadhihi dalil, hada dalil, ini dalil yang menunjukkan kita wajib mengikuti para sahabat. Nah, ini pentingnya, yang kita baca itu jangan-jangan sedang nodong kita, betul enggak? Karena Quran itu surat cinta dari Allah, wahyu firman Allah, kalam Allah yang merupakan dustur hayat. Way of life itu adalah Quran. Ya. Oleh karena itu penting kita pahami dari Al-Quran. Insya Allah tetap masih bertema keluarga. Makanya saya nanti khususkan ayat 21 At-Tur dan Al-A'raf ayat 50, karena itu juga tentang keluarga. Baik, kita baca ayatnya. Semuanya sudah pada hafal, tidak ada yang hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr. Demi masa, demi waktu. Innal insana, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Ini yang jadi fokus bahasan saya. Kenapa Allah bersumpah dan sebab apa manusia rugi? Kalau illal ladina amanu sudah pada paham. Baik, hadirin. Mari kita tadaburi surah pertama dari surat Al-Asr di atas. Mengapa Allah Ta'ala ganti dulu. Nah, salah padahal. Saya sudah terbiasa duduk di kursi ini. Masya Allah. Ya, jazakumullah khairan. Ya, jadi bisa ngelirik sana gitu ya. Baik, kita kembali. Jadi mari kita tadaburi ini surat pertamanya dari surat Al-Asr. Jadi belum semuanya nih, baru surat pertamanya. Mengapa Allah bersumpah dengan masa? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari sumpah Allah ini? Karena tidak mungkin Allah bersumpah kecuali di sana adalah hal yang agung. Maka saya nukilkan apa yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Lahim hafizullah ta'ala dalam buku tafsir beliau namanya Aunur Rahman fi Tafsiril Quran. Ada 25 jilid. Ini ulama kontemporer tapi luar biasa. Bukunya segini, Pak. Segini, betul. Ya. Lebih panjang dari Fathul Bari. Kenapa kata beliau sumpah Allah dengan masa menunjukkan tentang urgensinya waktu atau pentingnya waktu. Ini bisa dilihat dari 3 sebab. Sampai Allah bersumpah itu karena 3 sebab. Kenapa Allah bersumpah? Harus ngelirik sini kan sekali-kali. Heran kenapa nggak di sana gitu. Iwan sini nggak apa-apa. Yang pertama, karena waktu itu merupakan umur manusia, yang dengan umur tersebut kita bisa beramal saleh, yang dengan sebab itu kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Coba sekarang orang yang sudah wafat bisa beramal nggak? Nggak bisa. Ya. Makanya Allah Ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Furqan ayat 62. Wa huwal ladzi ja'alal laila wan nahara hilfatan liman arada ayyadakara aw arada syukura. Huwal ladzi, dan dia siapa? Allah. Ja'alal laila, yang telah menjadikan malam, wan nahara, dan siang, hilfatan, silih berganti, liman arada ayyadakara aw arada syukura, siapa yang ingin mengambil pelajaran dan siapa yang ingin berpikir, maka diciptakan siang dan malam. Jadi nggak sia-sia. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Ya, itu sebab yang pertama. Jadi waktu itu tempat kita bisa beramal. Makanya Allah katakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kada. Kesananya famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya engkau bersungguh-sungguh menuju Tuhanmu, kelak engkau akan mendapati apa yang engkau sungguh-sungguh dengannya. Makanya ini harus jadi prinsip kita. Dustur hayat, kaidah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat ke-7. Perhatikan, Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum, wala in asya'tum falaha. Jika antum berbuat baik, buat antum. Jika kamu berbuat buruk, juga buat antum juga. Betul enggak?
Nah ini makanya waktu itu tempat sampai Allah bersumpah, karena dengan waktu tersebut kita bisa beramal soleh. Dedek soleh. Jangan sayang. Ya. Kemudian hadirin Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Itu sebab pertama. Nanti kalau belum jelas tanyakan di soal jawab. Kemudian sebab kedua, kenapa Allah bersumpah dengan waktu itu? Karena waktu menunjukkan pentingnya ia yang menjadikan sebab hamba akan dihisab kelak pada hari kiamat. Karena ada waktu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tabrani dalam Mu'jamil Kabir nomor hadis 111, dalam riwayat yang lain juga hadis ini sahih, la tajulu qadamu abdin yaumal qiyamah hatta tus'ala an arba. Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali akan ditanya 4 hal. Apa yang akan ditanya? Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, dari umurnya dihabiskan untuk apa? Jadi sejak kita balik, nggak boleh saya nggak boleh ngaji di sana di belakang. Dari sejak kita balik sampai nanti kita wafat, semua itu akan ditanyakan oleh Allah, menit per menit, jam per jam, hari per hari, semua akan ditanya. Semua bakal ditanyakan. Ini penting. An umrihi fi ma'afna. Makanya kenapa Allah sampai mengatakan lafi husr itu. Kemudian pertanyaan di akhir itu kan ada 4. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, dari masa muda. Nah ini masa muda. Masa muda itu usia remaja atas hingga usia 40 tahunan. Jadi antum masih remaja, masih pemuda gitu ya. Kalau anak sudah tua, anak udah 49. Ya. Jadi ikhwan sekalian, kenapa Nabi mengatakan wa an syababihi fima ablah? Karena masa muda itu luar biasa jika dia dalam keadaan taat. Berbeda dengan kayak saya, kayak Pak Ansor. Udah pantas taat ya, betul nggak? Orang udah tua, udah deket ke kuburan. Betul, ya. Sampai-sampai Allah memberikan pahala tersendiri bagi anak muda itu. Contohnya dalam hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, diantaranya adalah asyabu nasa'a fi ibadatillah. Dalam riwayat yang lain asyabu nasa'a fi ta'atillah. Maknanya sama. Para pemuda dan pemudi yang tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah akan ditanyakan. Pertanyaan yang ketiga, wa an malihi min aina akhadahu wa mimma anfaqahu. Pertanyaannya 2 harta itu. Dari mana kita mendapatkan, kemana kita membelanjakan setiap lembaran-lembaran rupiah, karena kita uangnya rupiah. Semua bakal ditanyakan oleh Allah dari mana mendapatkan, kemana membelanjakan. Makanya orang beriman itu nggak ada istilah jangankan yang halal, yang haram pun susah. Itu orang bodoh. Orang kita ini nggak akan wafat kecuali disempurnakan. Antum ninggalin sholat karena dagang, mau nambah rezeki antum. Antum nipu dagang nggak akan nambah. Antum jujur nggak akan dikurangi. Harus yakin itu. Udah ditentukan harta itu, tinggal kita menjemputnya dengan cara baik agar setiap rupiah kita jadi nilai sedekah. Kan kata Nabi, dirhamun anfaqta alal aitam wa dirhamun anfaqta alal masakin wa dirhamun anfaqta alal ahlik. 1 dirham kau infakan untuk anak yatim, untuk orang miskin, untuk keluargamu, maka pahala terbesar adalah untuk keluargamu. Artinya tidak ada yang sia-sia. Makanya nggak usah khawatir tentang rezeki. Selama kita masih hidup pasti ada jatahnya. Pengen tahu? Tadi anak saya muntah di jalan, hingga baju saya kena muntah.
telepon Pak Wanda, mau beli baju tuh. Tadi pas mau bayar, Ustadz ini dari Muspala. Saya bilang, inilah rahasia Allah. Kenapa anak saya muntah, saya dapat baju baru. Barakallahu fikum. Saya langsung ingat ke sana. Nggak ada yang kebetulan, dunia ini nggak ada. Saya dilupakan oleh Allah, biasanya bawa salin, tadi nggak bawa salin. Iya. Jadi nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang namanya kebetulan tuh nggak ada. Nanti kita jelaskan tafsirnya di sini. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang ilmu kita. Wa an ilmihi fima fa'ala, dari ilmunya apa yang ia kerja. Itu yang kedua. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena waktu itu tadi diantaranya sebab Allah menghisab kita. Kemudian hadirin ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Sebab ketiga kenapa Allah sampai bersumpah dengan wal asr. Karena dengannya Allah menegakkan hujah kepada hamba-hambanya. Ketika orang-orang di neraka, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Fatir ayat 35. Wahum yastorihuna fiha. Dan mereka berteriak di neraka itu. Rabbana ahrijna na'mal solihah. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami ke dunia agar kami bisa beramal soleh. Ghairul ladzi kunna na'mal, bukan amalan yang dulu ketika kami hidup di dunia itu amalkan. Apa jawab Allah? Awalam nu'ammirkum may yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukankah aku telah memberikan padamu umur yang cukup? Siapa yang mau berpikir, waja'akumun nadir, dan datang kepadamu pemberi peringatan. Faduku pamalidh dhalimina min nasir, maka sekarang rasakanlah tidak ada bagi orang-orang zalim itu penolong. Jadi di sini hadirin bahwa Allah dengan memberikan umur manusia itu sudah menjadi hujah bagi Allah untuk memberikan balasan kepadanya. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan, sehingga tidak ada lagi alasan bahwa mereka tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk beramal soleh. Sudah terpatahkan hujahnya. Jadi ini disebutkan dalam Aunur Rahman itu seperti itu. Oleh karena itu hadirin, disebutkan di dalam beberapa manuskrip atau catatan, maka siapapun yang menyia-nyiakan waktu yang merupakan modal utama manusia untuk beramal saleh, maka ia akan dihantui penyesalan dan diliputi kerugian, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban dan dia sudah menegakkan hujah kepada hamba-hambanya. Bahkan hadirin, untuk menegaskan pentingnya kita memperhatikan waktu, Allah banyak ayatnya bersumpah berulang-ulang dengan waktu. Wadduha, demi waktu duha. Wallaili idza yaghsha, demi malam apabila istilahnya gelap menyelubunginya. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Wasubhi idza tanaffas wal fajr, itu semua menunjukkan pentingnya waktu kita, dan semua yang kita gunakan akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu ikhwah sekalian, ya, semua sumpah Allah dengan berbagai bentuk waktu di atas menunjukkan penting dan keagungan agar kita senantiasa mengoptimalkan setiap kesempatan untuk melakukan berbagai ketaatan dan tidak menyia-nyiakan. Kenapa? Karena orang yang melalui waktunya tanpa ada hak ditunaikan. Apa haknya? Hak diri, misalkan perlu istirahat. Kadang orang tuh bekerja terus, kan, betul nggak? Itu zalim terhadap dirinya. Betul, harus ada haknya ditunaikan. Hak istrinya, hak anak-anaknya, hak tamu, hak yang lain-lainnya. Tanpa kewajiban yang dilaksanakan. Seperti sekarang kita sedang melaksanakan saum Ramadan atau ilmu yang didapatkan, maka sejatinya ia telah durhaka kepada harinya dan menyia-nyiakan umurnya.
Bahkan di dalam tafsir Al-Maraghi, ini saya jelaskan, meskipun beliau itu dituduh sebagai apa istilah rasionalis, tapi tidak salah karena banyak ulama menukil juga, ya. Beliau mengatakan ketika menyebutkan kalimat wal asr juga mengandung faidah bahwa waktu yang dilalui manusia berisi pelajaran-pelajaran, pergantian malam dan siang, gelap dan terang, bahkan perubahan kondisi yang dialami manusia berupa bahagia maupun sedih, sehat maupun sakit, manis maupun pahit, mudah maupun sulit, kaya atau miskin, istirahat maupun sibuk, senang maupun susah. Semua ini menjadi bukti, kata beliau, akal-akal tentang adanya pencipta dan pengatur alam ini. Jadi orang itu banyak yang kadang berubahnya itu setelah dia berpikir. Pernah dengar namanya Maurice Bucaille, seorang peneliti dari mana? Dari Perancis. Dia itu masuk Islam. Coba sekarang saya tanya, adakah ilmuwan-ilmuwan Islam yang masuk kafir? Ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena semuanya tidak masuk akal, betul enggak? Tapi ilmuwan kafir itu banyak yang masuk Islam. Di antaranya Maurice Bucaille tadi. Dari kaum ini, dari kaum sayang, kaum sana, kaum sana. Masih awang kalau di sana. Ya, nah inilah namanya inna min azwajikum wa auladikum, inna min azwajikum, inna min apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah ini seperti ini. Jadi sabarlah, ya. Jadi gini-gini ikhwah. Karena seluruh yang berjalan di atas muka bumi ini terjadi berdasarkan kehendak Allah. Termasuk tadi yang saya ceritakan tadi, termasuk menangis dan tertawa. Allah Ta'ala yang mengatakan di dalam firman-Nya, wa annahu huwa adhaka wa abaka, dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Kalau orang paham ini, tenang hidupnya, nggak banyak gelisah, ya. Nah, baik. Itu dari kedua buku tafsir. Di dalam buku tafsir yang lain, tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Al-Juhaili, ini tafsir ini muktabar di kalangan di Timur Tengah, di jilid ke-30 karena ini lebih panjang lagi. Di halaman 393, tatkala beliau menjelaskan surat Wal Asr bisa juga dimaknai dengan solat atau waktu solat asar sebagai bentuk pengagungan terhadap kemuliaan dan keutamaannya. Ini sampai seperti ini. Jadi satu tafsir lain itu saling menguatkan gitu. Tafsir itu kayak gitu. Kalau kita belajar tafsir itu kayak gitu. Kenapa beliau mengatakan begini? Lihat firman Allah, hafidu ala sholawati was sholawatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat 5 waktu dan sholat wusta. Sholat wusta sholat apa? Sholat asar. Bahkan ada hadis Nabi khusus mengenai sholat asar. Man taraka sholat al-asri faqad habito amalahu. Siapa meninggalkan sholat asar, batal amalnya. Ada ulama yang tegas kayak saya Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dalam Syarah Riyadhus Shalihin, tidak ada yang membatalkan kecuali murtad. Jadi orang ninggalin asar itu murtad, Pak. Itu kata ulama, itu bukan kata saya. Silakan antum merujuk. Saya lupa lagi itu, sekira beberapa tahun lalu saya mengkaji apa istilahnya, kalau bukunya masih ada di rumah, ya. Tafsir apa-apa, Riyadhus Shalihin. Saya juga kaget. Lah, murtad betul. Ya. Jadi ngeri kan? Ini menunjukkan memang waktu asar itu mulia. Makanya sekali lagi jangan pernah meremehkan. Dan ini juga kata beliau mengandung isyarat bahwa umur dunia yang tersisa layaknya antara waktu asar dan maghrib. Maka hendaknya manusia menyibukkan diri dengan perdagangan yang tidak akan rugi, karena waktu semakin sempit dan waktu yang sudah berlalu mustahil untuk kembali. Bisa nggak kembali? Saya pengen awal Ramadan lagi, biar sungguh-sungguh baca Qur'annya, biar benar sholat tarawihnya, kan gitu, betul nggak? Kadang menyesal kayak gitu. Kenapa selama ini sholat tarawihnya cepat-cepat? Iya, tidak bisa kembali. Ya. Kemudian
di dalam buku lain berpendapat bahwa kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar ialah karena ia ingin menunjukkan bahwa manusia tidak akan selamanya kuat dan sehat. Sebagaimana masa muda suatu hari nanti ia akan lemah, akhirnya meninggal dunia. Betul enggak? Seperti waktu asar, di mana pada waktu itu matahari mulai hilang secara perlahan dan digantikan oleh malam. Silakan lihat, itu ada di bukunya Ustadz Piranda di Tafsir Juz Amma halaman 618. Jadi fungsi banyak kitab itu untuk saling menguatkan supaya tambah paham. Banyak orang yang gampang memvonis orang tuh belajarnya cuma satu buku. Iya, betul. Maka hadirin jamaah sekalian, wal asr ini innal insana lafi husr. Ya, demi masa sungguh manusia benar-benar dalam kerugian, menunjukkan secara tegas bahwa manusia benar-benar dalam kerugian, dan penegasan ini disebutkan oleh Allah setelah Allah bersumpah dengan waktu yang menunjukkan bahwa manusia senantiasa berada dalam kerugian yang besar jika mereka tidak memanfaatkan waktu tersebut. Oleh karena itu, hadirin Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana kita memahami itu ayat pertama, Pak? Sekarang baru innal insana lafi husr. Jadi insyaallah ini keluarga juga insyaallah. Bagaimana kita memahami kerugian dalam ayat ini? Ini karena ini kesana yang kena kasihan. Kan ngaji itu harus adil. Enggak dikacangin katanya. Ya, enggak pandang ustaznya mungkin ngomong ke sana dia enggak perhatian. Ya. Baik. Untuk memahami tentang kerugian ini, siapa yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka mari kita simak apa yang disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir beliau Ar-Razi Mafatih. Beliau mengatakan begini, sebagian salaf mengatakan, aku belajar makna surat Al-Asr dari penjual es batu. Kenapa katanya? Ini ulama itu luar biasa. Makanya saya katakan tadi semua kejadian itu jadi ibrah gitu ya. Lalu yang ia selalu berteriak dan berkata, kasihanilah orang yang modalnya akan mencair. Kasihanilah orang yang modalnya akan mencair. Lalu aku paham bahwa inilah makna dari innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kenapa? Waktu berlalu hingga umurnya habis dan dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa sehingga ia menjadi orang yang merugi. Jadi kita ini hadirin seumpama penjual es batu. Dan es batu itu umur kita. Sekarang tukang es batu, maaf ini tidak ada maksud apa-apa. Ini dari kitab tafsir. Sekarang tukang es batu laku jualannya atau tidak laku? Mencair enggak? Habis, betul enggak? Kayak kita nyimpen es batu di gelas, diminum enggak diminum pada mencair. Begitulah umur kita. Dipakai ketaatan berkurang, dipakai kemaksiatan juga berkurang. Jadi kalau misalkan ada yang protes sholat taraweh padahal pendek, Pak Ustadz kok panjang-panjang kan gitu kan, suka ada kayak gitu. Padahal kan paling di masyarakat berapa? Setengah jam kan? Setengah jam itu sudah luar biasa katanya. Betul nggak? Capek. Orang maksiat juga mau ke neraka itu capek Pak. Bulan Ramadan itu banyak diskon, jangan disia-siakan. Sholat setengah jam pahalanya semalam suntuk. Kata Nabi, man sholat ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu ka'annahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya sholat sepanjang malam. Banyak orang yang ngegerutu kalau sholat agak panjang. Ya. Nah ini makanya pahami betul. Jadi kita ini kayak penjual es, sedangkan umur kita ini kayak
Kayak es batu itu. Mau dipakai habis, enggak dipakai habis. Antum taat tetap akan berkurang, pasti mati. Antum tidak taat pun bakal mati. Benar enggak? Maka sekali lagi, surat Al-Asr ini menunjukkan tentang pentingnya waktu. Dan pentingnya waktu itu tidak hanya dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi juga oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Anas ibn Malikin anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala. Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW bersabda, in qomatis sa'atu, kalau besok kiamat, kata Nabi, wa fi yadi ahadikum fasilatun, sedangkan di tangan kamu ada biji. Fa in istata'a ala taquma hatta yagrisaha fal yagrisaha. Kalau dia mampu untuk menanam, tanam dulu. Buat apa, kan nggak akan panen. Salah prinsip kayak gitu. Mau panen, nggak panen, ada waktu tanam. Jadi prinsip kita itu harus akhirat, Pak. Jadi jangan gini, Bapak punya pohon mangga, karena buahnya sering diambil tetangga, Bapak tebang, rugi Bapak. Betul, saya katakan, kata Nabi SAW, kalau kita punya pohon, ada burung bertengger di sana, ada orang yang berteduh di sana, bahkan udara tersekitar jadi bagus, maka sedekah yang mengalir kepada orang yang nanamnya, meskipun sudah tertanam di dalam tanah, asalnya tidak syirik. Kalau syirik gak manfaat. Itu penting tauhid. Iya, ngalir terus. Jadi artinya ini menunjukkan, hadis ini luar biasa. Kata Nabi, jangan disia-siakan waktu, bisa menanam, tanam. Dalam riwayat yang lain, Anas pernah mau nanam pohon kenari. Ada yang komentari, kamu itu orang tua, nggak akan bisa panen pohon ini. Nggak apa-apa, katanya, nanti ketika aku mati, nanti pohon ini akan ada yang manfaatkan yang lain. Artinya seperti itu. Prinsip hidup kita tuh kayak gitu. Selama ini bermanfaat untuk akhirat, lakukan. Gak usah pikir-pikir lagi menguntungkan diri dunia kita atau tidak. Allah gak akan lupa. Tadi ayatnya saya jelaskan, penguatnya, in ahsantum ahsantum li'anfusikum. Makanya apa yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, innaha in takum misqala habatin min hardalin fatakum fis sahratin aw fis samawati aw fil ar ya'ti bihallah. Manusia enggak tahu, Allah pasti tahu. Ini penanaman pertama, akidah kepada anak. Jadi ini penting sekali, bahwa bagaimana agar kita ini tidak merugi gitu loh. Jangan sampai kita ini rugi, ya. Baik. Sebagai penutup dari pembahasan surat waktu ini, karena tadi tentang waktu, saya nukilkan perkataan Imam Ibnul Jauzi yang disebutkan dalam kitab At-Tabsirah. Tallahi, kata beliau, law qila li ahli kubur tamannau. Demi Allah, kalau seandainya dikatakan kepada orang-orang yang sudah mati itu, berangan-anganlah. Latamannau yauman minar Ramadan. Mereka akan berangan-angan sehari saja masuk Ramadan. Artinya kita sekarang berada di tengah-tengah Ramadan. Bulan yang begitu para salaf itu 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar ditemukan dengan Ramadan. Selesai Ramadan, berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar Allah menerima amal-amal selama Ramadan. Karena luar biasa sekali. Makanya tatkala kita masuk bulan ini, posisikan, manfaatkan akhirat ini, jangan dikalahkan dengan dunia. Antum ngejar akhirat, dunia antum dapat. Antum ngejar dunia, cuman dunia yang dijatakan antum nggak akan lebih. Tahu dunia yang antum pakai itu, yang antum makan, antum pakai, antum infakkan, itu dunia antum. Selebihnya yang masih di BCA, Bank Cina asli atau yang lain-lain, belum tentu milik antum, dibawa kabur nanti. Betul nggak? Jamaah saya di Bandung banyak, Pak. Miliaran ditipu.
Ada mantan kepala sipir penjara, Ustaz, kalau uang cuma 20 juta mah. Ini ratusan juta, Ustaz. Ya ini bukan rezeki Bapak itu. Makanya harus yakin seperti itu. Jangan tinggalkan akhirat. Banyak orang ngejarkan dunia nggak dinikmati, dia mati duluan. Hisabnya tetap di akhirat kelak. Manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Baik hadirin, itu dari 2 ayat. Kalau innal insana lafi khusr illal ladzina amanu itu sudah pada sering dibahas. Tapi ayat 1, 2 ini jarang dibahas. Makanya saya sampaikan pentingnya waktu itu. Baik, kita akan mengkaji yang kedua tentang berkahnya Ramadan. Ayat yang kedua yang akan kita bahas. Sekali lagi, karena ini bulan Ramadan, kenapa kita sampaikannya tidak seperti biasa? Karena saya ingin agar Al-Quran itu betul-betul merasap ke dalam hati. Agar jadi bimbingan, jadi hidup kita ini berdasarkan itu Al-Quran. Makanya saya itu setiap hari dengan anak-anak di pondok itu bahas tafsir itu. Kajian-kajian kita di Bandung semua berubah, semua pakai Al-Quran. Yang tadinya kajian kitab ini, kajian ini Pak kita ganti dulu, pakai tadabbur Quran, enggak Ustaz. Kenapa? Karena memang penting kita paham Al-Quran. Kadang orang ngaji, ya ini penting sekali gitu ya. Bukan enggak penting yang lainnya, karena mumpung waktu bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Imam Syafi'i itu hatam Quran sehari 2 kali. Bulan Ramadan. Ya kita minimal atau surat-surat pendek itu paham. Kalau Imam Syafi'i itu kan paham semuanya, betul nggak? Baik. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Tema yang berikutnya adalah barokah memiliki keluarga yang saleh. Kita akan ambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat At-Tur, ya, di surat At-Tur itu surat ke-52 ayat 21. Ini ayat tentang ini pernah juga disampaikan tapi tidak secara mendalam. Maka pada kesempatan ini saya akan sampaikan. Kenapa? Karena pada hari kiamat kelak orang yang beruntung adalah orang yang bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Dan lebih beruntung lagi adalah orang yang memiliki derajat yang rendah di surga, tetapi derajatnya kemudian diangkat oleh Allah ke derajat yang lebih tinggi. Apa yang menyebabkan mereka mendapatkan keutamaan ini? Bagaimana caranya? Kita pun bisa insya Allah. Keutamaan ini peroleh karena ia memiliki keluarga atau kerabat yang saleh, yang memiliki derajat yang tinggi di surga. Contoh misalkan kita nih, kita kan gak hafal Quran, anak kita hafal Quran. Sedangkan tingkatan derajat di akhirat itu tergantung hafal Quran, pengamalan Al-Quran. Karena Allah akan berfirman nanti kepada ashabul Quran itu, Iqra wartaki waratil. Baca, naik, tartilkan. Fa inna manjilataka fi akhirin ayat alati qara'ta. Karena kedudukanmu itu di akhir ayat yang kau baca. Maka nanti yang anaknya misalkan hafal 30 juz, sedangkan bapaknya juz 30 pun banyak yang ketukar. Al-insyiqaq dengan at-takwir sering tukar-tukar misalnya. Pengalaman. Ya. Jadi seperti itu, maka dia akan terangkat derajatnya. Makanya kalau kita nggak bisa hafal Quran, minimal anak kita. Kalau anak kita belum ada yang hafal, cucu kita harus hafal. Harus ada. Dan insya Allah orang yang ngejar akhirat itu dunianya dijamin. Lihat Al-Isra ayat 19. Tapi yang ngejar dunia lihat ayat 18-nya. Kalau saya jelaskan panjang, nggak cukup waktu ini. Di pertemuan nanti aja kalau mau. Ya kapan-kapan ya. Insya Allah. Nggak janji saya. Bisa keburu wafat ya. Baik. Jadi kerabat yang soleh itu baik ayah, anak ataupun saudara. Selama mereka tidak keluar dari tauhid, akan saling membela. Ini ditunjukkan oleh Allah di dalam firman-Nya dalam surat At-Tur ayat 21, di mana Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu
wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka, yakni mereka anak cucu mereka di dalam surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala kebajikan mereka. Kullum ri'im bima kasabarahim. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini pahami betul-betul pentingnya punya keluarga yang saleh dan soleh. Lebih penting daripada punya keluarga yang tanda kutip tidak soleh. Ya, baik. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quranul Azim di halaman 402 terkait ayat di atas, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah mengabarkan tentang karunia, kemuliaan, anugerah, kelembutan dan kebaikannya kepada makhluknya, bahwa orang-orang mukmin dan keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan akan dikumpulkan dalam satu tingkat surga, meskipun amal keturunan mereka tidak sampai menyamai mereka. Jadi tadi saya contohkan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar orang tua merasa senang dengan berkumpul dengannya. Mereka dengan keturunannya di satu tempat, mereka dikumpulkan dalam sebaik-baiknya balasan. Di mana? Di surga. Di kita ada istilah mudik, betul nggak? Tiket mahal dibeli, betul nggak? Macet tak peduli, hujan panas pun terus terabas supaya ngumpul. Kenapa? Karena nikmat ngumpul dengan keluarga itu. Ini janji Allah, ngumpulnya di surga. Yang mana di sana mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, terlihat oleh mata, bahkan terlintas dalam hati. Orang sering mengatakan, oh Indonesia kayak surga. Oh, salah. Nggak ada surga itu. Nggak, maksudnya nggak seperti ini gitu. Jauh dari ini. Orang tempat cemetinya saja lebih baik dari dunia dan isinya. Apalagi rumah-rumahnya. Ya, setiap orang itu dapat rumah yang luasnya 80 mil. Coba bayangkan, dari sini ke Kerawang. Gimana ngepelnya? Nggak usah ngurus ngepel di sana. Ya, baik. Orang ini masih belum perkataan Ibnu Katsir, tadi komen dari saya. Belum selesai, tenang. Jadi, ginilah. Jadi, pahami betul ya. Orang yang amalannya kurang, kedudukannya diangkat setara dengan orang yang amalannya sempurna. Hal itu tidak mengurangi amalannya dan tingkatan surganya, karena kedudukan mereka disamakan. Karena itu Allah Ta'ala tadi berfirman, kami kumpulkan mereka dengan keturunan mereka dan tidak kami mengurangi amalan mereka sedikit pun. Jadi ini untung ini. Yang tadinya rendah bisa tinggi asal punya saudara, punya kerabat, punya orang tua yang saleh atau anak yang saleh. Ya. Kemudian kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah benar-benar akan mengangkat derajat keturunan orang mukmin sekalipun amal mereka di bawah amalnya, supaya hatinya tentram dengan kehadiran mereka di sisinya. Kemudian beliau membaca ayat yang tadi, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, itu. Nah, hadirin Bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala. Ini mohon maaf suara saya agak keras. Kenapa? Karena suara anak-anak, biar nggak kalah sama anak. Nggak usah risau dengan suara anak-anak, biar suara saya aja yang keras. Ya, baik. Surat At-Tur ayat 21 di atas menunjukkan tentang karunia Allah kepada anak-anak orang mukmin karena keberkahan amal ayah mereka. Amal ayah berkah kepada anak.
Maksudnya, jika ada seorang mukmin yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, sementara anak-anaknya tidak bisa melampaui amal ayah mereka, maka Allah akan mempertemukan mereka, dan ini sama sekali tidak mengurangi balasan pahala orang mukmin tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menenteramkan hati orang-orang mukmin tersebut karena ia bisa berkumpul dengan keluarganya di surga. Dan ini merupakan karunia dan kedermawanan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Hal ini juga bisa berlaku sebaliknya. Kalau tadi ayahnya bisa ngangkat anak-anaknya, sekarang ini anak, Bu. Anak bisa ngangkat kita ke atas. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, inna rajula la tarfa'a darajatahu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang terangkat derajatnya di surga, kemudian dia mengatakan, ani hada atau aina li hada, dari mana aku dapat ini? Fayuqalu, maka dia katakan, bi istighfari waladakallak, sebab istighfar anak-anakmu untukmu. Coba bayangkan. Makanya di hari yang mulia ini, hari yang dimana orang-orang puasa itu tidak tolak doanya. Doakan orang tua kita, doakan kakek nenek kita, doakan keturunan-keturunan kita, karena faidahnya luar biasa. Juga sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, dan hadisnya sudah pada hafal, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Apabila seorang wafat, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 hal. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali dari sedekah jariyah. Karena sedekah itu ada yang jariyah, ada yang tidak. Contoh misalkan, pansor ngasih makan kucing, sedekah bukan? Sedekah, ngalir nggak pahalanya? Ngalir kalau punya anak, disusuin. Kalau enggak ngalir. Tapi kalau Pak Ansor ngasih makan Mas Teguh untuk sahur, Mas Teguh puasa, ngalir nggak pahalanya dia? Beda. Makanya cerdas kalau sedekah itu. Dan saya tolong, mohon maaf, hadis yang mengatakan keutamaan memberi kebuka puasa dapat pahala sama hadisnya Munqati, nggak sahih. Nggak sahih itu hadis itu. Hanya sampai ke tabi'in. Makanya kata Imam Tirmidzi kan hasan sahih. Nah begini, makna hadisnya tetap Munqati, tapi itu maknanya bisa terangkat. Karena banyak ayat yang lain menguatkan. Jadi hadis itu gini, ada yang sebut hadis hasan li ghairihi, asalnya hadis dhaif. Banyak penguat, asal penguatnya itu bukan pembohong, terangkat hadis itu. Tapi kalau pembohong tidak bisa. Jalur sanadnya itu cara memahami hadis itu kayak gitu. Jadi yang utama itu apa? Ya memberi makan, sedekah, buka puasa, ya sahur. Kalau sahur saya katakan lebih besar pahalanya. Karena orang mau puasa. Kecuali kalau mau tarawihnya 1 jam, 2 jam, itu lebih besar juga. Ya iya, tarawihnya cuma 15 menit. Iya, gerutu lagi ya. Karena suratnya nggak pada kenal, padahal ya pendek, sama aja dengan at-takafur gitu ya. Baik ya. Jadi sedekah itu ada 2, ada yang ngalir, ada yang mandek. Gitu ya. Kemudian au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Au waladin solihin yadullah, perhatikan, waladin solihin. Jadi tidak cukup anak itu punya anak tuh nggak cukup, harus saleh. Makanya kalimatnya digunakan sebagai sifat oleh Nabi, wa waladin solihin. Jadi tidak sekedar anak. Makanya dengan anak itu terangkat derajat orang tua. Dan ini penting sekali. Kenapa? Karena anak itu merupakan jeripayah orang tua. Imam Syafi'i ketika ditanya ayat dalam surat An-Nazm ayat 39. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada bagi seseorang itu kecuali hasil usahanya. Maka beliau mengatakan bahwa anak itu hasil jeripayah orang tua.
Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak akan ngalir kepada orang tua. Dikuatkan dengan hadis Nabi, inna atyaba ma'akulur rajul min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Yang terbaik dimakan seseorang itu hasil usahanya, dan anak merupakan hasil usaha orang. Makanya jangan sedih, nggak apa-apa. Makanya nggak boleh bilang ke anaknya, bapak capek nak ngurus kamu itu, cari uang buat nyekolahin kamu itu susah. Nggak usah ngomong kayak gitu. Emang kepengen siapa punya anak? Nanti kalau dibalikin sama anaknya, emang kepengen siapa aku lahir pak? Disekak, betul nggak? Itu mah bukan seter lagi, udah sekak seter sebong kan gitu. Betul nggak? Udah mati kutu itu. Ya. Saya nggak main catur, nggak, cuman dulu waktu sekolah. Ya, baik. Jadi anak pun sama bisa mengangkat derajatnya, asal anak kita lebih tinggi derajatnya. Makanya kita nih udah susah, kita ini hafal Quran. Sebenarnya nggak ada yang susah. Bismillah saja mulai. Ada ulama dari 60 tahun sampai 80 tahun dia hafal Quran. Ada dalam riwayat, ada disebutkan. Bahkan saya pernah daurah bareng dulu dengan salah seorang ustadz dari Makassar. Dia masuk Lipia usianya 56 tahun. Syariah, iya. Itu 60 tahun hafal Quran, coba bayangkan. Punya gelar LC-nya itu tadi, seperti itu. Jadi jangan, saya emang nggak ada harapan, kata siapa? Itu orang yang menuduh Allah, tidak baik kalau begitu. Tugas manusia itu adalah melakukan. Makanya salah satu mukjizat Al-Quran itu apa coba? Gampang lupa. Betul kan? Apa tujuannya digampang lupa? Agar kita terus menerus dengan Al-Quran itu. Bukan sekali, dua kali, bukan Ramadan saja, selesai Ramadan taruh. Enggak. Terus. Makanya kan orang hafal, kalau cuma hafal itu gampang. Itu yang menjaganya itu. Di pondok banyak anak-anak hafal, anak-anak SMP hafal 17 juz. Kemarin anak kelas 11 30. Jadi kita banyak yang hafal kayak gitu. Tapi ngejaganya itu kita suruh 6 juz per hari murojaahnya. Kayak gitu. Iya namanya anak-anak kayak gitu dulu. Tapi bisa itu anak-anak. Makanya itu penting kita itu, ya, agar nanti surga kita tinggi. Baik. Kan waktunya sampai jam 6 ya. Ini baru setengahnya juga belum. Ada satu surat lagi belum kan? Baik. Ada soal jawab. Sampai jam berapa ini panitia? Ustaz? Setengah 6 materinya. Insya Allah lah. Ini jam 5.20 Allah. Gimana ya? 20 menit lagi. Baik. Jadi gini. Baik, saya akan jelaskan kita lihat di dalam kitab Tafsir Al-Jami Al-Qurtubi dan Sya'sya'di di dalam Taisir Karim. Ayat At-Tur 21 ini menunjukkan tentang keadilan Allah. Bahwa Allah tidak menzalimi hamba-hambanya sedikitpun. Hal ini ditunjukkan oleh ayat tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini kalimat berikutnya. Di mana ini mengandung makna bahwa seseorang itu tidak dihukum dengan sebab dosa orang lain. Ia hanya dihukum dengan sebab dosanya sendiri, atau dengan kata lain, seseorang tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ini kalimat tadi sudah yang terangkatnya. Ini kullu mri'im bima kasabat rahim. Setiap orang akan terikat dengan amalnya sendiri. Ada lihat di dalam tafsir Qurtubi, juga di Taisir Karim Ar-Rahman Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Maka hadirin, makna dari ayat tiap manusia terikat dengan apa yang dia kerjakan adalah masing-masing orang terikat dengan amalannya. Ia tidak menanggung dosa orang lain, baik itu ayahnya atau anaknya. Jadi amalan itu dianggap sebagai hutang yang terikat dengan dirinya atau ikatan. Ini tidak bisa lepas selama ia belum membayar hutangnya.
Jika amalnya soleh, sungguh telah membayar hutangnya, karena amal soleh itu diterima oleh Allah dan naik menujunya. Tetapi jika amalnya tidak soleh, maka hutangnya belum terbebas dan belum lunas, karena sesuatu yang tidak baik tidak akan bisa naik menuju Allah. Ya, dan banyak lagi penjelasan. Jadi ini menunjukkan begini. Orang tua juga tidak akan menanggung dosa anak, anak tidak akan menanggung dosa orang tua di akhirat itu. Kecuali apa? Apabila orang tua tidak memperhatikan pendidikan anak tentang tauhid yang pertama. Kedua, tentang ibadah-ibadah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau ada orang sekolah sampai S3 misalkan, jurusan kedokteran atau akuntansi ataupun yang lainnya, hatta teknik nuklir misalkan. Namun dia tidak tahu anaknya itu bagaimana wudu, sebagaimana Nabi SAW berwudu. Bagaimana memahami tauhid yang benar, maka orang tua itu berdosa selama itu ketika dia menyekolahkan anaknya. Kenapa? Karena telah mendahulukan yang fardu kifayah daripada fardu ain. Bisa dipahami? Bukan mengharamkan sekolah umum, bukan. Tapi mana dulu yang skala prioritas. Makanya dari ayat ini kesimpulan, kalau kita ngambil mantu, perhatikan ayatku angkusakum wa ahlikum naro. Karena itu pindah tugas dari pundak kita ke pundak menantu seperti itu. Nah itulah hadirin, karena waktunya sebentar. Sementara satu ayat lagi, ini masih panjang sebenarnya pembahasan ini. Intinya saya katakan, keluarga yang soleh itu akan saling tolong menolong nanti di akhirat jika sama-sama beriman, meskipun derajat mereka tidak sama. Namun kalau keluarganya kafir tidak bisa. Orang misalkan syirik, melakukan kesyirikan nggak bisa. Nabi pernah meminta izin kepada Allah untuk mendoakan ibunya, Allah tidak mengizinkan. Karena ibunya wafat dalam keadaan musyrikah. Apalagi kita tidak bisa. Makanya perhatikan tauhid, Pak. Jaga ini masalah tauhid, karena tauhid itu tujuan diciptakannya manusia, diciptakannya alam semesta itu tauhid. Lihat ayatnya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Lihat nun wikoyah di sana. Itu yang menunjukkan khusus untuk aku ibadah itu. Kalau ada keyakinan-keyakinan bahwa seseorang bisa memberikan manfaat, atau ketika kita misalkan rugi dalam sebuah usaha, oh gara-gara si anu, hati-hati itu, tauhidnya sudah hambar itu, bisa-bisa batal. Karena orang musyrik itu sebanyak apapun ibadahnya tidak akan ada manfaatnya dan tidak bisa nolong anak dengan bapak nanti itu di akhirat, tidak. Nah, ayatnya yang akan saya bahas. Ini makanya saya penting. Baik. Ya. Kemudian yang kedua dari tentang keluarga ini adalah firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 50. Allah Ta'ala berfirman, "Wanada ashabun nari ashabul jannah." Para penghuni neraka menyeru kepada para penghuni surga, "An afidu alaina minal ma'." Tuangkanlah sedikit air kepada kami. Aw mimma razaqakumullah, atau apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Qalu, mereka menjawab, innallaha haramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya bagi orang-orang yang kafir. Perhatikan tafsir ini, saya mohon waktu ini, selesaikan tafsir ini. Kita akan sampaikan 4 saja pembahasan dari kitab tafsir. Pertama, kata Imam At-Tabari, adalah sebuah khabar dari Allah tentang permintaan penghuni neraka kepada penghuni surga ketika mereka tertimpa besarnya bencana akibat lilitan rasa haus dan lapar, sebagai hukuman dari Allah kepada mereka lantaran dahulu ketika di dunia mereka tidak menaati Allah dan tidak melakukan apa-apa yang diwajibkan Allah, serta terkait harta-harta mereka yang berhubungan dengan hak-hak orang miskin berupa zakat maupun sedekah. Ini kata Imam At-Tabari. Silakan di Jam'ul Bayan jilid ke-10 halaman 235. Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani mengatakan, permintaan air minum dan makanan dari penghuni neraka kepada penghuni surga menunjukkan puncak rasa haus dan rasa lapar serta besarnya siksaan yang mereka alami. Kemudian dalam perkataan Imam Al-Qurtubi
Nanti yang paling tegas itu berikutnya, berkaitan dengan keluarga. Imam Al-Qurtubi menuturkan sebuah pendapat bahwa ketika Ashabul A'raf, tahu Ashabul A'raf? Nanti itu surga, neraka, surga. Ada benteng. Siapa mereka yang timbangan kebaikan dan keburukannya sama? Satu. Yang kedua, kata Imam Ibnu Abbas, orang-orang yang mati syahid tapi punya hutang, maka tertahan di sini tidak masuk surga. Namun mereka akhirnya akan masuk surga. Ya. Jadi hutang ini luar biasa, hati-hati, apalagi enggak mati syahid. Kalau enggak mati syahid akan terkatung-katung, tidak akan dapat rahmat Allah sampai hutang itu dibayarkan. Ya. Maka kata beliau, jadi ketika Ashabul A'raf masuk surga, maka penghuni neraka kemudian berkeinginan untuk masuk surga, lalu mereka berkata, "Wahai Rabb kami," ini perhatikan, "sesungguhnya kami memiliki kerabat-kerabat di dalam surga. Maka izinkanlah kami agar kami bisa melihat mereka dan berbincang-bincang dengan mereka." Tetapi penghuni surga tidak bisa mengenali mereka karena hitam legam wajah mereka. Jadi penghuni neraka itu, Pak, meskipun hari ini putih, kinclong, glowing, apalagi katanya kayak artis Korea gitu kan. Nanti itu hitam, lebih hitam dari arang. Kemudian bibirnya jebol ke atas dan ke bawah. Lihat surat Al-Mu'min ayat 104. Enggak sembarangan, saya dari Quran ini tafsir. Hitam, ya. Hingga penduduk neraka, nah, maka mereka karena hitam legamnya wajah-wajah mereka, penduduk neraka pun berkata, "Tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rizki apa yang telah karuniakan Allah kepadamu." Kemudian penghuni surga menjawab, "Sungguh Allah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir." Kenapa? Karena mereka nggak kenal. Ini meskipun mereka itu bapaknya, mereka itu anaknya, nggak kenal lagi nanti itu. Ini makanya saya minta waktu ini, karena kan tujuannya keluarga ini ya. Dan kiranya saya ngajinya jam 4 langsung gitu sampai. Makanya saya siapkan buat 2 jam saya siapkan. Jadi tolong perhatikan. Bahkan menurut Sa'id bin Jubair, ini sahabat Nabi, ini orang yang sudah dijamin surga. Beliau mengatakan, seseorang yang menyeru ayahnya atau saudaranya, ini Pak lihat nih, kalau tadi di surga, ini di neraka. Lalu berkata kepadanya, "Sungguh aku telah terbakar, maka tuangkanlah sedikit air kepadaku." Lalu dikatakan kepadanya, "Jawablah permintaan mereka." Kemudian penghuni surga menjawab, "Sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang kafir." Sama tafsir Ibnu Abbas pun mengatakan itu adalah keluarga mereka, tapi mereka sudah tidak mengenalinya. Makanya maha benar kata Allah di dalam Al-Quran, "Fa'idha nufiha fisur." Apabila sangkakala sudah ditiup, "Fala ansaba bainahum yauma idi wala yatasaalun." Maka tidak ada lagi pertalian nasab hari ini dan tidak akan mereka saling bertanya. Famang sakulat mawajinu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, merekalah orang-orang beruntung. Wa man khaffat mawajinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, itulah orang-orang yang merugi, mereka kekal di dalam neraka. Talfuhu wujuhahum, wajah-wajah mereka dibakar api neraka. Mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Kata sebagian ahli tafsir, cacat itu bibir bawah ditarik ke bawah, bibir atas ditarik ke atas. Hingga orang tua atau misalkan ada anaknya di neraka pun sudah tidak dikenali lagi. Karena sudah rusaknya wajah mereka. Maka benarlah apa yang disabdakan Nabi. Kalau kita lihat ayat di atas. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah masukia kafiran minal ma. Allahu karim. Kalau seandainya dunia ini berharga di sisi Allah dibanding dengan 11 sayap nyamuk, tidak akan dikasih setetes pun orang kafir itu air. Hari ini orang kafir dikasih, orang zalim dikasih, orang durhaka dikasih, orang baik dikasih. Betul enggak? Karena memang dunia ini tidak ada harganya, Pak, kalau dibanding akhirat. Sementara nanti minta setetes saja air nggak dikasih, Pak, nggak dikasih.
Ini lolongan keluarga ini. Makanya penting kita menjadikan diri kita dan keluarga kita soleh dan soleha itu. Jangan melabrak aturan-aturan Allah. Banyak hari ini karena sayangnya sama keluarga nggak peduli bahwa itu melanggar larangan Allah. Jangan. Karena di sana nanti nggak kenal lagi. Di sana itu nanti tidak lagi orang peduli. Karena memang dunia ini tidak berharga di sisi Allah. Karena kalau di sisi Allah berharga, orang kafir semua jadi pengemis. Sekarang ini orang kafir pada kaya, kan betul nggak? Yang punya bank Cina asli kan orang kafir, betul nggak? Yang paling kaya di Indonesia orang. Makanya jangan memandang jika ada orang diberikan kekayaan, diberikan kesenangan, kedudukan, orang itu dicintai Allah, lah, tidak. Bahkan banyak orang-orang yang durhaka justru diberikan hartanya tinggi, jabatannya tinggi, supaya dia apa? Tetap itu adalah istidraj, agar mereka tetap tenggelam dalam kekafiran. Lihat surat Ibrahim ayat 34. Jadi kalau kita bahas Quran tuh banyak, semua nyata itu, makanya jangan tergesa-gesa. Karena Al-Quran itu dustur hayat, pandangan hidup, undang-undang hidup. Kalau kita pahami, semua dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, oleh karena itu hadirin, di samping tadi, ketika Imam Qurtubi membahas ayat ini, ada waktu 5:30, belum. Makanya saya banyak lewat, nggak apa-apa, intinya terbawa. Di sini juga ada dalil bahwa memberi air minum termasuk amal yang paling utama. Ini disebutkan oleh Athar Ibnu Abbas, juga dikuatkan ketika beliau ditanya, ayu shadaqatil afdal, sedekah apa yang paling utama? Sakil ma, memberikan air, menuangkan air. Bagaimana tadi dalilnya? Nanti orang di neraka itu minta setetes air saja diharamkan. Ingat kisah tatkala ada seorang wanita di zaman Bani Israel, wanita WTS, diampuni oleh Allah disebabkan memberi minum seekor anjing yang kehausan. Apalagi kalau memberi minum orang-orang soleh, orang-orang ahli tauhid, tentu akan lebih utama pahalanya. Itu dikatakan oleh, makanya sedekah air adalah sedekah utama, bukan berarti air saja gitu kan, betul nggak? Tetap kondisional juga, kalau butuhnya makannya juga, kecuali kalau air Zam-Zam. Kalau air Zam-Zam itu kalau kita niatnya makan kenyang. Karena Nabi mengatakan ma'ul Zam-Zam 5 syuribalah. Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminum. Makanya tatkala antum minum Zam-Zam itu bukan hanya mengatakan Allahumma gimana? Lupa lagi doanya. Allahumma barik lana fima apa? Bukan. Lupa lagi lah. Udah lama nggak ke sana soalnya. Udah 5 tahun saya nggak ke sana. Tadinya mau bulan ini nggak jadi. Aduh, karena qadarullah ya. Kawannya tuh mau bayar utang nggak jadi. Jadi saya nggak jadi. Baik ya, udah 5 tahun saya terakhir 2018. Man kasurat dunubahu fa'alahi bisakil ma. Siapa yang banyak dosanya, hendaknya dia memberi minum air. Jadi diantara pahala memberi minum air adalah diampuni dosanya. Jadi bahkan disebutkan ada sebuah kisah yang patut kita renungi bersama, yakni Uqail bin Sumair Ar-Riyahi menceritakan bahwa satu ketika Abdullah bin Umar mendeguk air dingin lalu menangis, dan tangisannya semakin kencang. Ketika ditanya, apa yang membuat Anda menangis? Beliau menjawab, aku teringat dengan satu ayat yang ada dalam kitabullah, yaitu firman Allah dalam surat Saba ayat 54, wahilla bainahum wa baina ma yastahun, dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian Abdullah bin Umar melanjutkan, aku tahu bahwa mereka tidak menginginkan suatu kecuali air minum yang dingin. Allah berfirman, afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah, tuangkanlah sedikit air kepada kami, lalu rizki apa yang dari rizki dan apa saja yang telah karuniakan Allah kepadamu. Oleh karena itu hadirin, di ayat terakhir ini, para ulama menafsirkan yang minta itu adalah dari kalangan keluarga. Namun keluarga sudah tidak mengenal lagi. Kenapa? Karena orang di neraka itu begitu rusak wajahnya. Begitu hitam, begitu rusaknya, hingga tidak dikenal lagi. Oleh karena itu,
Ini penting bagi kita, apalagi GKS berusaha menghadirkan agar keluarga-keluarga menjadi sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang taat di atas, hidup di atas ketaatan. Karena sakinah itu tidak akan terjadi kecuali di atas ketaatan. Mawadah pun begitu, dan warohmah itu adalah efek dari ketaatan tersebut gitu ya. Maka saya ngajak, mari yang pertama manfaatkan waktu, jaga keluarga kita, dan didiklah anak-anak kita agar lebih soleh, karena kesolehan mereka tidak hanya bermanfaat untuk mereka, tapi bermanfaat juga untuk kita. Termasuk kesolehan kita akan bermanfaat untuk mereka. Karena Sayyib al-Musayyab, dalam satu riwayat Sa'id al-Musayyib, ini adalah ulama kibarut tabi'in. Sehingga kalau hadis mu'dal lewat beliau diterima riwayatnya. Beliau adalah menantu Abu Hurairah. Nah, Sayyid al-Musayyib itu kalau sholat malam, dia itu suka berkata, aku akan tambah sholatku untuk anak-anakku. Maksudnya kesolehan orang tua itu akan berfaedah kepada kesolehan anak-anaknya. Itulah mungkin ada waktu untuk bertanya. Silakan, mungkin moderator yang mengatur pertanyaan dari ikhwan dan akhwat dibagi saja, Ustaz. Monggo. Baik, sebelum pertanyaan, pengumuman nanti setelah ini buka puasa, bagi ikhwan langsung berbuka, datang minum es apapun yang ada, kemudian langsung ke masjid sini ya, di sebelah sana. Kemudian ibu-ibu setelah berbuka datang sholatnya di tempat sini, karena memang luar biasa banyaknya ya. Silakan ibu-ibu untuk mengambil MCK dan wudhu di belakang utara ya. Nah, baik, selanjutnya pertanyaan mungkin sedikit saja ya dari ibu-ibu dan dari ikhwan. Singkat dulu pertanyaan, ada titipan dari saya. Iya sih. Hukum tentang uang apa itu basket ya. Bukan itu apa gimana? Itu bingkisan, ada uangnya itu. Uang dibikin bingkisan. Oh, tujuannya apa? Membeli. Oh. Yang kedua, hukum menukar uang baru. Baik. Ini haram hukumnya, karena menjual uang dengan satu mata uang yang sama. Ini di zaman Nabi, ketika Nabi mendapati kurma Khaybar yang bagus, apakah kurma Khaybar ini semua sama? Oh tidak ya Rasulullah, kami menukar satu sok dengan dua sok yang busuk, yang jelek gitu, intinya bukan busuk. Maka Nabi mengatakan jangan, jualah dulu, ingkana ya dan biyadin, dijual dulu jika cash. Boleh itu kalau berbeda mata uang, kayak misalkan kita rupiah membeli ringgit, nah itu nggak apa-apa, beda. Jadi nggak boleh, misalkan 1 juta, jadi 1.050.000 misalkan, itu haram, tidak boleh, ya. Atau tadi kayak dijual kayak gitu, itu jangan, nggak boleh, karena mata uangnya sama, kayak apa istilah itu, nuker uang gitu yo, nuker uang. Kalau di bank kan 1 juta ya 1 juta, betul nggak? Ada orang biasa kalau di Bandung itu pinggir jalan, ya, berkurang. Iya, misalkan uang 2000-an, jadi 95.000 gitu, atau 94.000 biasanya. Nah, bukan biasanya, saya nggak tahu teman, kata orang-orang kayak gitu, itu haram, nggak boleh, itu riba, dan jangan dianggap remeh. Ini riba fadl. Riba fadl itu kayak telat bayar listrik didenda, itu riba fadl. Kalau itu riba nasiah, bukan riba fadl, riba nasiah. Ya kayak gitu. Jadi nggak boleh, itu haram hukumnya. Dalilnya banyak. Dan harus ingat, riba itu 1 dirhamnya setara dengan 36 kali berzina. 1 dirhamnya itu. Jadi hati-hati ya. Baik, itu haram hukumnya. Pertanyaan dari Ahwat, Ustaz. Assalamualaikum, Afan Ustaz, bagaimana bertadarus menggunakan HP? Apa hukumnya dan apa hukumnya jika kita datang bulan bertadarusnya menggunakan HP? Boleh insyaallah. Boleh. Jadi boleh, cuman ada sebagian ulama mengatakan menggunakan mushaf lebih utama. Tapi kalau lagi datang bulan pakai HP saja insyaallah. Kalau mushaf model ini memang haid nggak boleh. Ya, kalau ada terjemahnya itu sebagian ulama mengatakan boleh. Berbeda dengan junub, karena hadas besar orang berhubungan, itu mutlak nggak boleh. Kalau haid itu boleh karena waktunya panjang. Itu dibahas di kitab-kitab fikih.
Gak usah diperdebatkan, itu boleh. Ya. Jadi yang terpenting tadi pakai HP saja. Dan ahwat itu banyak sekali faidah. Ya, kalau nggak tadarus juga banyak berzikir ketika haid, itu tetap sama. Nilainya luar biasa di bulan Ramadan. Kalau sedang haid kemudian murojaah Al-Quran gimana? Boleh. Pakai itu saja, pakai HP atau Quran yang ada terjemahnya. Boleh, itu ulama yang paling kuat banyak ya. Jadi nggak usah diperdebatkan, itu banyak pendapat. Syukran Ustaz. Baik, yang lainnya Bapak-bapak atau dari ibu-ibu ummahat silakan. Barangkali ada pertanyaan, silakan Ansur. Apa Ustaz? Ya, silakan. Walaupun tadi sedikit udah diulas ya, perlu kiranya pembahasan khusus karena ada satu perbedaan pendapat di dalam menanggapi ibunda Rasulullah SAW. Menanggapi apa? Menanggapi, ya kan ada perbedaan pendapat. Maaf, ini suara saya lagi tentang ibunda Rasulullah SAW itu. Ibunda Nabi SAW. Dengan bapaknya. Kemudian juga Nabi Ibrahim yang berdasarkan ayat kan dulu mau memohonkan ampun kepada Allah, tetapi setelah turunnya ayat itu kan tidak sepatutnya seorang nabi dan orang yang beriman itu memohonkan ampun untuk orang tuanya yang muslim. Nah ini kita gitu ya ingin ada pencerahan gitu ya, karena adanya satu perselisihan pendapat. Masa istilahnya ibunda Rasulullah SAW kok masuk neraka gitu. Kemudian Nabi Ibrahim juga, ini minta diterangkan dalil hujah dan kesimpulannya gimana? Baik. Jadi begini hadirin, kita harus tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Jadi bukan bagaimana perasaan. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aina ummi?" Nabi mengatakan, "Ummuka wa ummi finnar." Ibumu dan ibuku di neraka. Itu Nabi yang mengatakan. Makanya kalau orang itu syirik siapapun ia, batal amalnya. Paman Nabi, apa dia tidak membela Nabi? Luar biasa. Betul nggak? Abu Thalib itu benteng hidup. Baca sirah yang benar tentang Abu Thalib. Bisa neteskan air mata. Tapi kata Nabi, dia di neraka. Cuman dengan sebab syafaatku khusus, tapi syafaat khusus untuk beliau. Akhirnya dia masuk neraka sampai mata kaki. Dalam riwayat yang lain dipakai sendal. Sementara yang lain tenggelam dalam neraka, kepala mendidih. Nabi Ibrahim sering diperdebatkan dengan ayat-ayat waqfir li abi innahu kana minadh dhalin, kan itu. Itu sebelum turun ayat larangan dari Allah. Sama seperti gini ketika pengajian bulan lalu. Saat gimana itu katanya orang ngasih makan anjing diampuni dosa-dosanya, kan gitu ya. Itu terjadi di syariat zaman sebelum Nabi kita. Jadi zaman Nabi Ibrahim ada syariat lain, zaman Nabi Musa ada, zaman Nabi Isa juga ada. Likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhajan, kata Allah. Jadi ketika dalil-dalil yang jelas mengatakan itu, kita sam'an wa ta'atan. Saya juga nggak tega, nangis bacanya, tapi orang Nabi mengatakan begitu. Istadantu rabbi an astaghfira li ummi falatastadanli. Siapa yang nggak nangis baca hadis itu? Terus saya baca awal pertama itu tergoncang hati saya. Saya ngebayangkan Nabi saja tidak bisa menyelamatkan ibunya kalau dia dalam keadaan musyrik. Jadi kita ini bukan masalah perasaan, ini dalil. Kata Allah dan Rasulnya sendiri, Allah sendiri. Lihat surat At-Taubah. Makanya kenapa tadi saya sampaikan ini tentang keluarga? Karena yang minta air itu adalah keluarga, bukan yang lain. Itu kata Ibnu Abbas. Bukan kata saya, mufasir, turjumul Quran. Nggak boleh berbicara Quran itu dari ro'yu, nggak boleh. Apalagi nggak bisa bahasa Arab. Yang bisa bahasa Arab nggak pantas
nafsirin Quran itu. Makanya saya tadi ngungkap semua ulama itu seperti itu. Sudah jelas. Artinya kita ini harus ridho dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Dari sinilah makanya kita sekarang waspada. Apa kata Nabi kepada Fatimah? Pakai wahai Fatimah. Pada Fatimah itu wanita penghulu surga. Selamatkanlah kalian dari neraka. Kan gitu, seperti itu. Beramalah seperti itu. Jangan sampai orang-orang datang dengan bawa amal mereka. Kamu karena ada aku. Kan begitu hadisnya. Makanya kata Allah kan, lihat surat Al-Baqarah. Oh, atau surat Luqman juga. Ya ayuhan nas, wattaqulah yawma la ya'ji walidun aw waladih wala mauludun huwa jazin min waladihi syai'a. Bertakwalah kepada Allah di hari yang tidak bisa anak menyelamatkan bapak, bapak menyelamatkan anak. Kalau musyrik, kalau yang tadi pertama itu jika beriman akan terangkat seperti itu. Itu Pak. Banyak orang komen kayak itu. Saya nggak berbicara masalah perasaan. Kalau perasaan, hati siapa yang nggak hancur? Wong ini dalil dan kita mengatakan sesuai dengan dalil, bukan perasaan. Dan kita pun sama kan, belum dijamin, betul nggak? Makanya seperti itu. Jadi kita ketika beragama konsepnya adalah maqala Allah wa maqala Rasul. Tapi kalau Allah kalau Rasul itu nggak boleh ditafsirkan seenak dewe. Kita lihat ahlinya siapa yang berbicara. Makanya selalu kita sampaikan ayat ini menurut anu ini ulama mutabar, nggak akan bisa ada yang menolak. Siapa yang bisa menolak Imam At-Tabari, Imam Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, Dr. Wahbah Al-Juhaili. Antum kalau baca tafsirnya tuh gede-gede gitu. 30 jilid. Segini, Pak. Wafat setahun lalu. Ulama Suriah. Diakui di Timur Tengah itu. Jadi kalau kita ini baca kitab itu yang diakui oleh para ulama. Seperti itu. Nah itu kita harus hati-hati. Jadi yang seperti itu keyakinan-keyakinan yang kayak gitu nggak usah diperbesar gitu loh. Kalau antum yakin seperti itu sudah nggak usah ke orang lain. Kita mengimani apa yang ada dari Allah dan Rasulnya, titik saja itu. Dan nggak pantas menurut saya dicerita-ceritakan yang semacam ini. Seperti itu. Baik, Ustaz. Baik, untuk pertanyaan saya kira cukup, Ustaz, karena waktunya menjelang berbuka puasa. Tafadhol Ustaz untuk ikhtitam sebagai penutup. Baik ya, alhamdulillah ini mohon maaf. Jadi suaranya agak keras hari ini karena suaranya bisingan kayak gitu. Jadi mohon maaf. Inilah yang bisa kita sampaikan tentang bagaimana kita pentingnya punya keluarga yang saleh dan salehah, punya kerabat yang baik, karena nanti di akhirat akan bisa saling menyelamatkan. Juga pentingnya kita sekali lagi memanfaatkan waktu. Jangan sampai nanti kita menyesal karena waktu masih panjang, kita menyesal kelak di hari kiamat. Ya, jangan. Mumpung Allah masih memberi kesempatan kepada kita, maka manfaatkanlah sebaik mungkin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya nih waktu masih panjang ya. Buka masih panjang. Hah? 1/4 jam lagi ya. Ada pertanyaan nggak Pak? Iya, ini baru 40. Paling beda berapa menit dengan Indramayu? Bandung itu jam 6 kurang 2 menit. 57 di sini. Ya masih lama, 17 menit lagi. Kata Bu Adu udah aja. Apa? Iya, setengah 6 lebih. Sudah cukup? Oh, udah kata panitia. Kalau udah ketua udah harus sam'an atau Baik, itu saja mungkin ya. Mungkin nanti ngobrol-ngobrol ya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan untuk bersiap-siap mungkin jamuan untuk bukanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf apabila ada ucap kata yang tidak berkenan. Insyaallah mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.